jet khusus sehingga kemudian bisa tepat waktu hadir di sini. Kita mulai saja sebagaimana tadi rule yang disampaikan oleh Cak Arief, masing-masing paparan 2 menit. Untuk yang pertama kami urut saja, kami persilakan Cak Faisal untuk memaparkan ya dalam waktu 2 menit visi misi atau hal yang paling bisa kemudian menarik calon pemilih sehingga semuanya nanti memilih Cak Faisal. Begitu juga untuk yang lain. Kami persilakan 2 menit dari Menyala cacaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup tas, hidup tas, hidup tas. Sego sambel iwake babat. Sambelnya pedes, keringetnya metu. Ayo rek, bangun IKITS bermartabat. Bareng Cak Faisal bersinergi dan bersatu. Jadi sesuai dengan parian tadi, tema yang saya sampaikan adalah bersinergi, bersatu dan bersinergi untuk Indonesia. Jadi itu tema singkatnya gitu ya. Termasuk sama dengan yang ditulis di kaos gitu ya. Bersatu dan bersinergi. Kenapa kita harus bersatu dan bersinergi? Karena kalau tidak bersatu dan tidak bersinergi, kita nggak akan sustain. IKITS ini nanti hanya jadi kumpulan teman-teman, kumpulan alumni, hanya untuk ajang bertemu, berkumpul, kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Sinergi nanti satu sama lain, saling melengkapi, saling menguatkan, dan saling mendukung. Saya rasa itu makna dari bersinergi. Konco-konco kabeh. Jadi yang pertama yang saya ingin tawarkan yaitu bahwa selama ini berdasarkan pengalaman organisasi KITS ini jarang sustain, gitu ya. Jarang sustain. Ketika satu ketua terpilih dari satu jurusan, maka jurusan yang lain nggak mendukung. Ya, pernah dari mesin, yang lain nggak mendukung. Pernah dari sipil, yang lain nggak mendukung. Pernah dari elektro, yang lain nggak mendukung. Buktinya apa? Pernah 3 kali kita punya ketua IKITS dari Dirut BUMN, gitu ya. Pernah dari elektro, pernah dari mesin, dan pernah dari teknik kimia. Dan 3-tiganya begitu selesai nggak jadi pejabat, ya sudah terus nggak keurus organisasinya, berhenti pula. Maka seolah-olah kepengurusan IKITS itu hanya dikerjakan oleh 3 orang, ketua, sekjen, sama bendahara. Nah, saya khusus pada kesempatan ini ingin menawarkan bahwa harusnya kepengurusan IKITS ini kolektif kolegial. Ya, bentuknya karena saya berdatang dari korporasi, maka bentuk organisasi korporasi ini sustain. Kenapa? Karena ada direktur utama, ada direktur. Direktur utama dan direktur itu sama-sama punya satu vote. Ya, sama-sama punya satu vote. Jadi kalau segala keputusan yang dibuat oleh board of director, maka itu adalah keputusan kolegial, keputusan kolektif seluruh board. Kalau ada yang nggak setuju satu, boleh dissenting opinion. Tapi kalau kemudian di voting, katakan ada 7 direktur, 1 nggak setuju, 6 setuju, ya sudah. Begitu itu jadi keputusan, dia jadi keputusan board. setengah menit lagi. Itulah yang saya tawarkan terutama, yaitu reformasi organisasi IKITS menjadi organisasi yang kolektif oleh kolegial. Kalau boleh ada satu organisasi yang seperti itu, namanya organisasi yang bentuknya presidium. Jadi nanti yang 7-7-nya ini semuanya harus jadi ketua, makanya disebut dengan para ketua. Jadi ada ketua umum, ketua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti baru itu dibagi, ketua 1 bidangnya apa, 2 apa, dan 3 apa. Dan masing-masing ketua mempunyai satu vote. Itulah yang saya tawarkan yang paling utama agar kepengurusan IKITS ini bentuknya guyup, kolektif, kolegial, bersatu, bersinergi untuk kemajuan IKITS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close untuk Cak Faisal. Saya yang paling muda ya. Saya juga di sini ingin mewakilin dari kaum teman-teman yang muda. Jadi kita ini tidak ada sekatan, jadi kita semua harus bersinergi dan berkolaborasi di IKITS ini. Saya berharap kedepannya juga peran IKITS ini di
kewilayahan ini tidak ada sekat ataupun ada batasan. Jadi kita semua dari yang paling senior, paling muda, kita semua harus berbaris menjadi satu untuk membawa IKA-ITS dan ITS kita ini menjadi terbaik di Indonesia. Ini dan mungkin saya yang paling penting saya tekankan, saya berharap semua nanti kedepannya dari Cak Danding semua bisa mendukung kepengurusan siapapun ketumnya nanti yang terpilih. Kita harus berbaris ya untuk bisa saling support, mulai dari support kanalisasi. Ada beberapa badan hukum ya, mungkin nggak sampai 5 Pak Rektor ya. Kalau mau berkompetisi itu harus mendiferensiasikan spesialisasi produk, sehingga badan hukumnya dari ITS sendiri yang authorized, yang resmi itu banyak juga. Jadi kadang-kadang banyak kerjasama yang akan dikerjasamakan dengan ITS, tapi ITS sendiri itu nggak siap, dan kadang-kadang hanya dipinjam bendera gitu beberapa badan hukum ITS. Jadi sebetulnya teknologinya itu punya ITS. Yang jelas untuk mendeliver teknologi sehingga hilirisasi teknologi menjadi produk yang masif, sustain dan bermanfaat untuk masyarakat, itu pastinya harus dimatchingkan dengan kebutuhan, dengan volume yang mass. Jadi kebutuhan yang paling besar. Jadi bukan hanya skala riset untuk industri, tapi memang harusnya dibutuhkan masyarakat, sehingga secara volume transaksi itu besar. Dan yang jelas badan hukum di ITS ini harus diperkuat personil dan maupun di lembaganya, di administrasinya. Misalkan nggak usah jauh-jauh, sebelah Pak Rektor ini, Cak Yoga ini kalau saya sering nyebutnya Mr. Nokia, karena temannya banyak. Nah, seperti beliau-beliau ini yang sebenarnya bisa mengkonekkan dengan politik-politik. Artinya kalau ada apa-apa, ada request apapun, Cak Yoga mau tidak mau, suka tidak suka harus ngiring anak-anak ITS masuk, alumni ITS. Nah, kita menciptakan seperti Cak Yoga ini di pemerintahan. Ini yang bagian kolek-kolek orang, narik orang. Berarti karena Cak Yoga belum optimal, akhirnya belum banyak gitu maksudnya? Ya, tapi belum banyak. Yang saya tahu baru Cak Yoga. Yang artinya apa? Bentukan-bentukan seperti ini, beliau ini sudah berapa tahun jadi komisaris, cuman pindah. Artinya beliau lebih kuat dari saya sebenarnya. Gitu. Nah, kita harus menciptakan seperti itu, Cak Rektor. Nah, pendidikan politik jangan tabu, enggak apa-apa. Politik enggak masalah. Kita semua itu perlu politik. Kita supaya sustain, menjaga koneksi, walaupun koneksi sudah ada. Tapi kalau kita nggak menyentuh ke politik, bubar. Kita salah milih warna, bubar, udah selesai gitu. Itu milih warna itu yang gampang-gampang berubah-berubah itu ke depan. Kalau Cak Yoga warnanya banyak, jadi warna apapun aman gitu ya. Betul, itu saya kasih contoh langsung ada di sebelah beliau. Itu pertanyaannya nomor 1 di situ. Kalau yang nomor 2 sebenarnya sama dengan saya menyambut Cak Munadi. Lebih baik mungkin ITS tetap bergerak ke riset dan innovation, tapi jangan sampai seperti case-case yang gesit kemarin kita tidak mendapatkan suatu yang manfaat yang lebih penting. Mungkin paten yang didaftarkan tidak sempat mendapatkan mengkolek satu angka atau secara remunerasi mungkin kurang lah. Itu yang harus dikuatkan dari sisi istilahnya merek dagangnya lah, kira-kira itu yang mungkin kedepannya agak lebih dianukan Pak, dikendalikan Cak Rektor. Itu aja mungkin. Saya coba jawab secara filosofis dulu ya. Nah, ini penting. Pertama, peran IKA-ITS ini harus jadi fasilitator. Jadi siapapun yang jadi ketua umum atau para ketua nanti yang akan ditunjuk harus jadi fasilitatif leadership, memfasilitasi seluruh alumni. Apa itu? Perguruan tinggi kan alumni juga, ya, sebagai alma mater ini adalah bagian dari alumni. Kepentingan perguruan tinggi apa? Kepentingan alumni macam-macam Pak. Ada kepentingan alumni yang pengusaha, stream pengusaha. Mereka juga perlu
difasilitasi. Ada alumni muda yang jumlahnya banyak, yang masih posisinya staff, ada yang masih startup, ada yang pengusaha masih kecil ingin jadi besar, ini perlu difasilitasi. Ada yang statusnya ASN, ada yang di BUMN, ada yang profesional di swasta, ada yang di luar negeri, diaspora, yang tersebar. Kemarin saya ke Australia aja, alumni Australia itu minta kaos gitu kan. Saking semangatnya lihat kampanye ini kan gitu ya. Jadi kita harus memfasilitasi seluruh segmen alumni. Nah ini yang penting ya. Jadi program yang dibuat IKITS nanti harus bottom up, bukan top down. Jadi bukan maunya pengurus dipaksakan kepada seluruh alumni, nggak jalan. Tapi apa maunya alumni, inilah kita fasilitasi. Difasilitasi melalui apa? Melalui jaringan networking yang kita miliki tadi, yang disebut oleh Cak Mun sama Cak Boy tadi, networking. Nah, networking inilah yang selama ini buntu ya. Kita nggak tahu ini potensi alumni yang ada di pemerintahan siapa, yang sudah jadi dirjen siapa, yang jadi pengusaha di mana, usahanya apa, industri yang digeluti apa, bisnisnya apa, nggak tahu. Jadi kebanyakan alumni ITS kalau maju tidak merasa ada hubungan dengan ITS. Merasa bahwa itu adalah usahanya sendiri, tidak ada kait-mengkait dengan alma mater, tidak ada kait-mengkait dengan nama besar ITS. Jadi ini yang jadi satu memfasilitasi bottom up, yang kedua networking. Jadi bagaimana kita mulai menghidupkan networking lagi, mapping semua potensi alumni yang nantinya itu jadi network yang kuat ya. Kalau di elektro itu ada teori mesh gitu ya. Teori mesh ada star, ada mesh. Kalau mesh itu kan kalau titiknya 2 itu hanya 1 garisnya. Ya, kalau titiknya 3 ada 1, 2, 3 garisnya. Semakin kalau titiknya 1000 itu 2 pangkat n-1 rumusnya kan gitu ya. Itulah jumlah, semakin banyak jumlah garis kalau di otak namanya mielinisasi, maka semakin kuat jaringan itu. Tapi kalau tidak pernah di-connect ya nggak akan ada. Itulah fungsi KITS. Itu apa? Itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga bisa dipersingkat ya, terpaksa agak filosofis sedikit ya. Yang ketiga soal duit. Nah ini ya, soal endowment fund. Tidak ada Pak di dunia ini yang gratis. Even kita nyumbang itu mesti ada counter, apa disebutnya, counter prestasi. Jadi harus ada value yang dideliver, baru nanti orang mau memberi. Semakin besar value yang dideliver, semakin besar orang mau memberi. Jadi ayo kita pikirkan bersama, kita yang mau deliver value apa? Value hasil inovasi ITS yang seperti apa? Nah inilah yang harus difasilitasi kata alumni. Apa yang dimiliki, value yang dimiliki kampus, value yang dimiliki alumni-alumni yang punya industri, punya usaha, punya bisnis. Ini ayo kita deliver ke network kita. Sehingga nanti disitulah baru munculin yang namanya endowment fund, sponsorship dan sebagainya. Dari situlah kita bisa meningkatkan jumlah endowment fund tadi, kontribusi pada kampus. Tapi kalau kita tidak berpikir value yang mau deliver apa, terus hanya cuma minta sana minta sini, nggak akan sustain. Saya rasa itu Pak. Baik. Itu hanya separuh lebih sedikit dari jumlah departemen atau jumlah jurusan. Sehingga banyak alumni-alumni yang tidak ada komjurnya itu tidak terwadahi. Nah, bagaimana langkah action plan-nya terkait dengan itu agar kemudian ya, alumni-alumni muda itu nanti mendapatkan wadah yang pas dan segera berkolaborasi dengan senior-seniornya. Karena waktu terbatas, tolong jawabannya singkat, masing-masing setengah menit saja, atau tidak harus semuanya. Kami dipersilakan dari Cak Boy dulu. Tadi yang pertanyaan pertama nggak dengarkan. Oke, baik. Saya jawab yang saya dengar saja. Jadi yang nomor 2 tadi komitmen terus bersinergi itu sebenarnya merupakan satu keberhasilan Cak. Jadi saya dari sejak diskusi di Bandung itu tak terus dan bagaimanapun seterusnya akan terkotak-kotak. Nah kemudian
yang tadi pertanyaan komitmen alumni muda. Jadi sebenarnya pengembangan alumni muda itu dimulai dari saya sudah sering ngomong sama Cak Rektor juga. Artinya teman-teman EKPA yang mau jadi alumni itu pengembangan soft skill itu sangat diperlukan. Artinya kalau Komjur, kalau ada aturannya memang harus dibentuk Komjur baru, saya kira harus dibentuk Komjur yang baru sesuai kebutuhan ya. Kalau misalnya syaratnya memenuhi, saya nggak tahu syaratnya seperti apa. Karena memang soft skill, job karir dan sebagainya sudah ada di ITS. Karena memang rektor ITS itu yang sekarang kita ini hebat banget. Ya. Jadi kalau acara anak muda itu yang happy aja. Artinya ya silahkan create acara sendiri yang menurut Anda itu cocok. Ya contoh misalnya maraton, run, apapun itu, inovasi dan sebagainya. Jadi silakan create acara yang happy, yang menurut Anda, menurut adik-adik itu cocok dan bisa. Ini untuk Cak Sowo sing nama jenenge Aziz. Rais. Ini masih konsisten ya. Jadi kalau nanti satu orang ketum terpilih, ada sisa 6 ketua. Masing-masing ketua, itu kalau ide saya, itu membidangi segmen. Ketua 1 bidang segmen pengusaha. Nanti dia akan membina segmen alumni pengusaha. Ketua 2 bidang profesional. Dia membina alumni profesional. Ketua 3 bidang alumni muda. Misalnya contoh, nek Cak Dinar kan gak mungkin kepilih, sih nom. Percaya aku lah gak kira, mesti sing tuwek-tuwek iki sing kepilih. Duit cek didik deh kan. Semuanya kan wis anu lah, wis gak perlu duit saja nih. Cak Dinar nanti kalau saya jadi ketum, tak pilih jadi ketua bidang alumni muda. Arek nom sing ngurusi kudu nom. Silahkan aspirasinya apa, sampean gawe opo? Gawe nang Cak Dinar, digawe no program Cak Dinar. Oke, memperluas networking. Cak, kita perlu kompetensi soft skill, digawe pelatihan, kaderisasi alumni muda ITS, pelatihan isinya soft skill. Nah, soft skill itu sebangsa panganan tapi duduk kayak gitu ya. Apalah, terserah. Apalagi kemauannya, Cak, kita mau olahraga, digawe no kegiatan olahraga. Saya rasa itu ya. Simple, singkat, engkau takokno tanggung jawabnya Cak Dinar ya. Sun. Mungkin saya mewakili teman-teman kaum muda ya. Mungkin saya akan menerima semua aspirasi dari kaum muda ini. Mungkin kita kedepannya yang utama itu kaum muda itu dia bergabung di KITS itu untungnya apa? Nah, yang utama itu untungnya kita pasti punya networking. Nah, nanti karir kalian juga itu bakalan kita gabungkan nih, ada beberapa direksi sini akan kita jembati semua, Mas. Jadi tenang, kaum muda itu ada yang mewakili, jadi kita harus bersatu semua ya. Mungkin kaum muda itu teman-teman yang belum bergabung yang muda mungkin diajak. Mungkin adik-adik yang masih baru tahu IKITS itu apa, mungkin kita bergabung di IKITS itu ya minimal daftar dulu lah di aplikasi Mida, karena di situ semua nanti aspirasi semua bakalan kita realisasikan seperti apa. Jadi saya ngasih tahu anak saya, Mas, kamu habis kuliah mau kemana? Anak saya kan ITS juga, kemarin difoto sama Pak Cak Rektor. Nah, udah lulus. Pak, aku maunya syaratnya Papa gimana? Oke, kamu keluar, nanti Papa sekolah yang S2. Setelah itu kamu masuk ke konsultan asing. Kamu terus bekerja di situ. Nanti kalau kamu sudah level gaji muda 2 digit, 3 digit, kamu nanti pasti akan dicamplok jadi direksi BUMN. Gak perlu kamu bingung direksi BUMN. Ini sudah dilakukan sama beliau. Gitu caranya gitu. Mohon izin, mohon maaf bagi yang online sudah di warning oleh KPU ini ya, walaupun bukan KPU yang viral ini ya. Baik teman-teman sekalian, cadaning sekalian, saya bacakan deklarasi bersama. Deklarasi bersama bakal calon ketua umum BPIKITS 2024-2028. Kami para bakal calon ketua umum BPIKITS 2024-2028 menyepakati bersama-sama dan secara sadar menyatakan: 1.
akan melaksanakan proses pemilu raya IKITS secara adil dan bebas, sekaligus secara aktif mengajak para alumni untuk turut serta menggunakan hak pilihnya. 2. Akan senantiasa menjaga suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan proses kepemiluan sampai dengan penyelenggaraan Kongres IKITS 2024 pada bulan Agustus 2024 dengan semangat kebersamaan, kekeluargaan, persatuan, dan kesatuan. 3. Siapapun yang kelak terpilih menjadi Ketua Umum PPIKITS, kami akan tetap menjunjung tinggi semangat kebersamaan, kekeluargaan, persatuan, kesatuan, serta support aktif demi kebesaran IKITS dan kemajuan alma mater ITS. Kampus Perjuangan ITS Surabaya, 10 Juli 2024, tertanda bakal calon Ketua Umum PPIKITS Dr. Faisal R. Jumadi, Jogjo Susilo ST, Pradipa Dinar Mukti ST, Munadi Helambang STMA, Insinyur Wiloyo Kusdwi Hartono ST MBA, Dr. Insinyur Muhammad Fauzan STMM, Insinyur Boy Robianto STMM. Terima kasih. Privat. Hidup ITS, hidup ITS, hidup ITS. Yang di ini. Oke. Cak Jogja nanti diwakili ya, Cak Jogja ya. Para paja. Oh, ada yang di ini? Di para paja, nanti kali ini. Para paja, ya. Kamu nanti mau? Ya, campur dulu nanti. Yang ini ada. Rong triliun. Jadit itu loh, Dit. Cak Fauzan? Jadit itu loh. Parah. Wes, oke. Cak Boy, monggo silakan. Baik, kita foto bersama kalau gitu ya setelah ini. Sekarang dilempar ke belakang, Cak. Ayo rek sing durung teko iki wis dienteni nang Coffee Toffee Taman Apsari. Kami